Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kerajaan Inggris adalah salah satu kerajaan terbesar di dunia. Pada puncak kejayaannya, mereka menguasai 23% wilayah bumi. Karena itulah bahasa internasional kita di dunia adalah bahasa Inggris. Selain dari kerajaan Inggris, keluarga royalty mereka adalah salah satu keluarga yang paling terkenal di dunia. Mereka telah memegang tahta monarki Inggris selama lebih dari 1000 tahun. Kali ini saya ingin membahas salah satu nenek moyang terkenal mereka, seseorang yang silsilah Ratu Elizabeth II dan Raja Charles III bisa dilacak sampai ke orang ini. Ia adalah William the Conqueror atau William Sang Penakluk. Asal-usul dari William sendiri juga unik. Ia adalah keturunan Viking yang tinggal di Prancis yang nantinya akan menjadi Raja Inggris. Selain itu, William sebenarnya adalah anak haram. Karena itulah sebelum ia dijuluki sebagai The Conqueror, julukan paling pertama William adalah The Bastard atau si anak haram. Ayo kita simak secara singkat kisah hidup William ini. William lahir di kota Calais, Kadipaten Normandia, Kerajaan Prancis sekitaran tahun 1028 Masehi. Ia adalah anak dari Adipati Robert dari Kadipaten Normandia, sedangkan ibunya adalah seorang wanita bernama Herleva. Herleva kemungkinan adalah anak dari salah satu pejabat tinggi di istana sang adipati. Meski memiliki anak bersama, Robert dan Herleva tidak menikah, dan karena itu mereka bukan pasangan suami istri resmi di mata Gereja Katolik Romawi. Oleh sebab itu, saat lahir, William dianggap sebagai anak haram. Karena statusnya ini membuat musuh-musuhnya di masa depan nanti akan memberikan gelar William the Bastard kepadanya untuk mengurangi legitimasi dan prestise William di dalam pemerintahannya. Ayahnya William, Adipati Robert, adalah adipati dari Normandia, sebuah kadipaten luas dan kuat dan merupakan vasal dari kerajaan Prancis. Tanah Normandia ini pada awalnya adalah milik Raja Prancis yang diberikan kepada bangsa Viking oleh Raja Prancis sebagai upeti agar mereka tidak lagi menyerang wilayah kerajaan Prancis dan kota Paris. Pemimpin dari bangsa Viking ini yang disebut Rollo menerima upeti Raja Prancis ini dan menetap di Normandia sebagai subjek dari Raja Prancis. Robert dan William adalah keturunan dari bangsa Viking ini. Adipati Robert sendiri memiliki banyak selir. Ibunya William, Herleva, adalah salah satu dari selir itu. Robert tidak menikahi dengan selir-selir ini sampai akhir hayatnya. Robert juga hanya memiliki 2 anak saja, William dan Adelaide. Dan karena itu, meski seorang anak haram sebagai putra satu-satunya, Robert menganggap William sebagai penerus tahtanya sebagai adipati di Normandia kelak. Hal yang tentu saja sangat tidak disukai oleh banyak bangsawan di kadipaten tersebut. Sejak kecil, William sudah dididik seperti anak bangsawan sepenuhnya. Diajarkan literasi, administrasi, berpedang, berkuda, dan lain-lain. Selain itu, ia menerima dukungan yang besar dari keluarga terdekatnya, termasuk paman dari sisi ayahnya, Uskup Agung Rouen, yang juga bernama Robert. Hal ini dengan sementara menahan komplotan-komplotan bangsawan yang tidak menyukai William. Di tahun 1035, setelah secara resmi mengangkat William sebagai ahli warisnya, Adipati Robert melakukan ziarah ke kota Yerusalem. Tapi sayangnya setelah selesai melakukan ziarah itu, Adipati Robert meninggal dunia di dalam perjalanan pulang, menjadikan William yang baru berusia 7 tahun itu menjadi adipati Normandia, meneruskan tahta ayahnya. Karena masih kecil, proses pemerintahan kadipaten jatuh ke tangan para wali. Sementara itu banyak bangsawan yang tidak menerima William, seorang anak kecil, anak haram pula, untuk menjadi adipati mereka. Tapi untung bagi William, ia mendapat dukungan dari Raja Prancis pada saat itu, Raja Henry I. Hal ini menyebabkan bangsawan pemberontak berkonspirasi secara diam-diam. Mereka pertama menargetkan para wali William. Pertama, seorang wali bernama Alan yang meninggal secara tiba-tiba, kemudian Gilbert yang dibunuh oleh pembunuh misterius.
Beberapa wali William secara terus-menerus meninggal secara tiba-tiba, menyebabkan kekacauan terjadi di dalam Kadipaten Normandia. William juga harus sering berpindah-pindah tempat tinggal untuk menjaga keselamatannya. Ketika memasuki usia 15 tahun, William secara resmi mengambil alih pemerintahan Kadipaten, dan dengan bantuan dari sekutunya, sedikit demi sedikit mengembalikan kestabilan Kadipaten. Hal ini terakumulasi pada tahun 1046 ketika semua bangsawan penentang Adipati William memutuskan untuk memberontak secara terang-terangan. Para pemberontak ini dipimpin oleh Guy of Burgundy, sepupunya William. Guy menganggap kalau dirinya lah sebagai keponakan dari Adipati Robert memiliki hak atas wilayah Kadipaten Normandia, bukannya William yang memiliki status anak haram. William sebenarnya hampir ditangkap oleh pasukan Guy, tapi William berhasil melarikan diri ke kota Paris dan meminta bantuan Raja Henry ke-1. Raja Henry setuju untuk membantu William dan memberikan pasukan tentaranya yang dipimpin William untuk melawan pemberontakan sepupunya. Mereka bertemu pada pertempuran Val Edun di dekat kota Caen. Disinilah William pertama kali menunjukkan keahliannya dalam berperang, memanfaatkan kekuatan dari tentara Raja Prancis dan menggunakan taktik khas Viking. Ia berhasil mengalahkan pasukan pemberontakan itu, membuka jalannya untuk secara penuh menguasai Kadipaten Normandia tanpa ada penentangan. William menghabiskan beberapa tahun untuk membersihkan sisa-sisa bangsawan yang masih keras kepala terus memberontak. Selain itu, ia melakukan banyak reformasi administrasi dengan memberikan beberapa posisi tinggi kepada sekutu dan keluarga terdekatnya, dengan upaya untuk mengkonsolidasi kekuatan penuh ke tangannya. Melihat hal ini, Raja Henry ke-1 yang pada awalnya mendukung William menjadi khawatir. Dukungan yang ia berikan kepada William dilakukannya memiliki tujuan untuk membuat William patuh terhadapnya dan secara tidak langsung mengontrol Kadipaten Normandia melalui William. Tapi melihat William secara perlahan mengumpulkan kekuatan ke tangannya, membuat Raja Henry memutuskan untuk berbalik dan berpihak dengan pemberontak melawan William. Raja Henry dan pasukan pemberontak membawa pasukannya dan menginvasi tanah Normandia. Tapi selama beberapa tahun ini, William telah berhasil mengumpulkan kekuatannya. Ia memiliki sekutu yang setia dan pengalaman perang dan politik yang kuat. Pasukan mereka bertemu pada pertempuran Mortemer, di mana pasukan Raja Henry dan pemberontak berhasil dikalahkan oleh William dan pasukannya. Raja Henry dengan berat hati mundur dari tanah Normandia, tidak akan pernah lagi mencoba untuk melawan William sampai akhir hayatnya. Dengan kalahnya sang raja dan pemberontak, maka masa krisis ini berhasil dilewati oleh William. Banyak di antara para pemberontak diasingkan oleh William, serta tanah dan wilayah mereka disita oleh William dan diambil langsung oleh tangan sang adipati. Ia membuat sistem administrasi yang simpel, dengan berbagai posisi tinggi diberikan kepada orang pilihan adipati yang dianggap setia, dan William sering pergi ke penjuru wilayah Kadipaten Normandia untuk secara langsung mengawasi proses pemerintahan. Ia juga mulai menyusun rencana untuk memperluas wilayah kadipatennya dan mencari wilayah baru untuk ditaklukkan. William mulai melatih tentaranya untuk menjadi tentara yang tangguh agar bisa memenuhi ambisinya itu. Disinilah kita beralih ke Inggris. Inggris pada saat itu dikuasai oleh Raja Edward the Confessor. Raja Edward sendiri tidak memiliki anak ataupun ahli waris sah atas tahta kerajaan Inggris. Ketika masih kecil, Raja Edward dan keluarga sempat diasingkan di Kadipaten Normandia ketika bangsa Viking Denmark melakukan invasi ke Inggris. Kakeknya William, Adipati Richard, pada saat itu menerima dan merawat keluarga Edward dengan baik. Sebenarnya, ibunya Edward, Emma, adalah saudara perempuannya Adipati Richard. Jadi Edward sebenarnya adalah keponakannya Richard. Karena itu mereka diterima dengan tangan terbuka ketika diasingkan ke Normandia. Edward dan William juga karena itu memiliki hubungan keluarga, dan secara tidak langsung William memiliki klaim atas tahta kerajaan Inggris.
Ketika Edward kembali dari pengasingan dan menjadi Raja Inggris, ia tidak melupakan hubungan baiknya dengan keluarganya di Kadipaten Normandia. Nah, karena itu, ketika Edward mendekati masa akhir hidupnya tanpa memiliki ahli waris, Edward mengangkat William sebagai ahli waris dan penerusnya sebagai Raja Inggris kelak. Tapi seperti di Normandia pada awalnya, bangsawan Inggris tidak terima ketika William diangkat Edward sebagai pewaris Inggris. Mereka menganggap selain anak haram, William adalah orang Prancis, bukannya Inggris. Jadi para bangsawan ini ingin memiliki Raja Inggris yang berasal dari Inggris, hal yang bisa dimengerti. Ada satu kandidat kuat atas tahta Inggris yang bisa menentang klaim William. Ia adalah Harold Godwinson. Saudaranya Harold, Ratu Edith, adalah istrinya Raja Edward the Confessor. Tapi karena pasangan ini tidak memiliki anak, banyak bangsawan Inggris dan Harold sendiri menganggap kalau ia memiliki klaim atas tahta Inggris. Selain itu, Harold adalah bangsawan terkuat di Inggris selain dari keluarga kerajaan. Karena itu banyak bangsawan Inggris yang berpihak dengan Harold. Konflik memuncak ketika Raja Edward meninggal di tanggal 6 Januari 1066 Masehi. Menurut propaganda Harold, ia mengatakan kalau Edward menunjuk dirinya sebagai penerus tahta. Karena itu, ia dengan cepat mengklaim tahta Inggris dengan dukungan sekutu dan secara resmi menjadi raja di hari berikutnya, tanggal 7 Januari 1066, hanya satu hari setelah Raja Edward wafat. William tentu saja tidak mempercayai klaim Harold kalau Edward menunjuknya sebagai pewaris. Konflik pun terjadi antara kedua orang ini dan mempersiapkan tentara mereka masing-masing. William dengan kapal perang dan tentaranya untuk menginvasi Inggris, dan Harold beserta tentaranya untuk menahan invasi ini. Sayangnya bagi Raja Harold, ia menerima kabar kalau Raja Harald Hardrada dari Viking Norwegia telah membawa pasukannya untuk menginvasi Inggris di wilayah utara. Tidak punya pilihan lain, Raja Harold membawa pasukannya yang terkumpul di wilayah selatan Inggris berbaris dengan cepat untuk melawan pasukan Norwegia di utara. Pasukan ini bertemu pada pertempuran Jembatan Stamford, salah satu pertempuran paling terkenal di sejarah Inggris. Pasukan Inggris berhasil memenangkan pertempuran ini dan berhasil memukul mundur pasukan invasi bangsa Viking Norwegia. Tapi Raja Harold tahu kalau musuh utamanya adalah William dan pasukannya di Normandia. Karena konflik dengan Norwegia ini membuat pasukan tentara Inggris yang sebagian besar berisi rakyat awam dan bukan tentara regular ini melemah secara drastis. Ketika pertempuran Jembatan Stamford terjadi, William dan pasukannya berlabuh di tanah Inggris tanpa ada tantangan. William membawa pasukannya ke sebuah kota bernama Hastings untuk membangun benteng pertahanan. Karena ia tahu Raja Harold mau tidak mau harus memukul William keluar dari Inggris jika ia ingin mempertahankan tahtanya. William dan pasukannya membuat benteng pertahanan yang kuat di kota Hastings menanti pasukan Inggris yang kini telah melemah. Di tanggal 14 Oktober 1066, kedua pasukan ini bertemu pada pertempuran Hastings. Sekali lagi, salah satu pertempuran paling terkenal di sejarah Inggris. Pertempuran yang memutuskan nasib Inggris selama ratusan tahun mendatang. Raja Harold memusatkan pasukannya di sebuah bukit, membuat pasukan William yang sebagian besar adalah pasukan berkuda kurang mempan dalam menyerang posisi Inggris. Tapi pada akhirnya takdir berkata lain. Raja Harold tiba-tiba menerima serangan anak panah liar yang mengenai kepalanya, menewaskan sang Raja Inggris dengan instan. Dengan meninggalnya Harold, moral tentara Inggris hancur dan membuat pasukan William, Adipati Normandia, berhasil memenangkan pertempuran Hastings. Setelah memenangkan peperangan ini, William dan pasukannya berbaris ke kota London. Meski pada awalnya menerima beberapa perlawanan dari bangsawan dan agamawan Inggris, William berhasil memukul perlawanan ini. William dinobatkan secara resmi sebagai Raja William pertama dari Inggris pada hari Natal tahun 1066 Masehi, mendapatkan julukan William the Conqueror karena keberhasilannya dalam menaklukkan Inggris.
Ia menghabiskan beberapa tahun untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan melawan beberapa pemberontakan kecil-kecilan dari berbagai bangsawan Inggris. Ia membangun banyak benteng-benteng di seluruh Inggris untuk menunjukkan kekuatannya. Tower Putih di Menara London adalah salah satu bangunan yang dibangun atas perintah Raja William. William membawa hukum, administrasi, beserta budaya Viking dan Prancis ke tanah Inggris. Lama-kelamaan budaya ini akan bersatu dengan satu sama lain dan bahasa mereka akan bercampur. Dan dari campuran bahasa Jermanik, Prancis dan Inggris kuno ini akan menjadi ciri-ciri dari bahasa Inggris yang kita kenal di zaman modern. Selama sisa hidupnya, William akan terus memiliki konflik dengan berbagai bangsawan pemberontak, tapi sejarah dan prestasinya telah tertanam erat di tanah Inggris. Penaklukan Inggris oleh tangan William, peristiwa yang dikenal sebagai penaklukan Norman ini akan terus diingat sepanjang sejarah. William the Conqueror meninggal pada tanggal 9 September 1087 Masehi setelah berkuasa sebagai Raja Inggris selama 21 tahun. Tahtanya sebagai Raja Inggris akan diteruskan oleh anaknya, Raja William kedua, atau yang lebih dikenal sebagai Raja William Rufus. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang sejarah William the Conqueror ini. Semoga bermanfaat bagi sekalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.